Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di GenUID ya. Seperti biasa kita bahas kembali indeks kita hari ini maupun eh, menu buy close ya. Hari ini saya juga share di grup umum dan mungkin akan saya sedikit share ya, share rekomendasi saya yang saya sempat bilang kemarin belum jalan ya. Walaupun IHSG-nya naik, tapi ada sekitar 2 sampai 3 saham yang saya rekomendasikan pada kemarin itu belum jalan. Kita akan bahas, nanti akan saya screenshot eh, rekomendasi saya apa-apa saja yang saya share di grup rekomendasi, apakah naik atau enggak akan saya kasih lihat ya nanti setelah saya bahas indeks hari ini. Dan sekitar ada belasan saham ya, sekitar 15 saham yang di request teman-teman grup saya di pemahaman saham. Ingat, pemahaman saham tidak pernah menerima titip-titip dana investasi, enggak ada ya. Kita hanya buka grup rekomendasi dan grup online kelas. Online kelas saya belum buka, tapi grup rekomendasi saya buka ya. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut grup rekomendasi silakan langsung chat saya. Saya tidak pernah chat member duluan ya. Hati-hati apalagi menawarkan titip-titip dana investasi nggak ada ya, nggak ada. Oke, indeks kita ya Mas sama lah, masih begitu sebenarnya. Masih sideways ya, sideways begitu kepentok 6.700 6.700-nya kepentok ya. Dia ngetes ke 6.720 nggak mampu, nggak sanggup turun. Ya, kalau dia turun pun dia akan retest ke 6620 lah ya, 6620 sampai 6600. Kemungkinan masih akan terjadi pantulan, tes lagi ke 6680 sampai 6750 itu maksimal dia. Ya, dia masih sideways di area bawah, masih kurang menarik ya untuk ini kita dan arahnya masih kalau saya lihat cenderung bisa turun kembali untuk Inisita, apalagi kalau sampai jebol 6.500 atau jebol 6550-nya itu konfirmasi akan jebol lagi support-supportnya ya. Apalagi jebol 6550 itu berpotensi ke 6.200 sampai 6.000 ya. Ya, karena arahnya masih turun nih indeks kita masih kurang oke. Oke, saya akan sedikit share screenshotnya saham yang saya berikan di grup rekomendasi. Habis itu saya akan bahas juga menu backlist yang saya berikan hari ini ya, itu BEPS ya. BEPS kita tadi sudah cuan tipis, tapi mungkin teman-teman ada yang belum jual, nanti akan saya bahas juga. Tapi nggak apa, itu kan menu buy close, bisa jual di hari Senin. Oke, kemarin ya saya memberikan menu buy close ini yang kemarin ya. Saya tidak berikan di grup umum, tapi saya berikan di grup rekomendasi ya. Oke, ini saya berikan kemarin ini tanggal 14 Juli ini jelas ya. 14 Juli jam jam 2.54 ya. Saya suruh buy menu buy close Arco. Arco ya. Itu TP satunya di 322, 326, 330, 346. SN-nya 306 ya. Kita lihat ini menu buy close yang saya berikan di grup rekomendasi. Ini sempat saya sudah share sebenarnya jam 2:12 itu saya suruh buy di 318 ya. Dia closing 314 tapi saya masih suruh infokan beli saja. Arco ini saya jadikan menu buy close juga dengan target jelas di atas 318 pembelian pertama, 322, 326. Itu TP satunya. Ya, kita lihat Arco-nya hari ini. Ya, ini menu buy close yang saya share di grup rekomendasi. Saya hanya berikan satu saja, saya tidak berikan banyak rekomendasi biasanya. Pagi satu, siang satu, sorenya satu. Biasanya begitu ya. Dan kadang saya juga saya berikan saham santai. Ya, saham swing ya. Itu juga nanti akan saya screenshotkan juga saham swing minggu ini saya berikan. Nanti saya akan kasih lihat apa aja yang saya berikan untuk saham santainya. Kita bahas dulu Arco. Kita lihat ya, kita bahas sedikit lah ya. Arco hari ini to the moon ya, naik kenceng. Ya kita beli, anggap saya 318 lah ya, kita ambil pertama. Sebenarnya di closing 314 ya udah 318 ya. Karena itu pembelian pertama kita, pembelian yang saya share ya, angka yang saya share 318. Hari ini naik sampai 346 itu area TP terakhir saya. Kita cuan berapa persen? Sekitar 8% sampai 10% ya. Closing saja kita masih cuan sekitar 10%. Naiknya sampai 14% dari pembelian kita. Ya sudah lebih dari cukup ya. Dan teman-teman pasti sudah pada TP. Itu pasti sudah sold out semua. Jadi ya udah, jangan dipikirkan lagi karena kita sudah cuan lumayan ya. Beli kemarin, hari ini naik sampai 14%-an ya. Kita area TP saya di 8 sampai 10% itu dapat lah. Ya. Ya 2-3% Anda sudah bungkus juga nggak masalah. Ya, yang penting konsisten, itu kuncinya. Ya kita nggak tahu nih apakah ini jackpot atau enggak. Yang penting Anda konsisten saja.
Jangan berharap semua saham yang dibeli harus naik 10%, nggak bisa. Nanti Anda malah diguyur. Ya intinya konsisten 2-3% bungkus, 2-3% bungkus. Kalau memang sudah terbiasa seperti itu, silakan lanjutkan saja. Yang penting konsisten, ya. Kita bukan ajang greedy-greedyan. Yang penting saya rekom naik, ya udah bungkus saja. Dan saham yang kemarin yang belum naik nih BBB. Ini saya suruh, ini apa? Bentar saya share dulu. Ini saham swing ya. Kita bahas dulu saham ini, saham kemarin yang saya berikan. Nih BBB ya. BBB ini yang kemarin saya sempat bahas di video ya. Saya bilang kita beli naiknya cuma 1%. Jadi kita nggak jualan dulu kemarin. Jadi kita hold jual hari ini. Ya, saya infokan buy BBB di 1170, 1185. TP-nya di sini 1220, 1250, TP1, TP2 1280, 1400, SL 1100. Kita lihat BBYB ya. Ini beli kemarin nih tanggal 14 Juli. Ya, saya share-nya jam 10.37 pagi ya, udah menjelang siang, udah mau jam 11.30 ya, udah mau menjelang siang. Jadi saya berikannya di jam 10.37 waktu Indonesia Barat. Kita lihat BBYB-nya hari ini ya, kita share sedikit BBYB-nya. Ya, kita lihat dulu BBYB-nya. Ya kemarin sempat galau naiknya dikit-dikit, hari ini digas ya, hari ini kita lihat digas. Anggap saja Anda beli di 1185 deh ya. Ini closing kemarin 1185 pas area buy saya. Nah, dia sempat turun sih 1170 kemarin, tapi nggak apa-apa lah, hitung saja 1185. Nah, paskan dulu ya 1187 deh itu. Hari ini naik sampai wow 13%, 14% ya. Anda cuan 14% ya dalam satu hari, beli kemarin jual hari ini Anda cuan 14% ya. Target saya masih belum berakhir, 1400 itu target ujung saya. Tapi kalau Anda sudah realisasikan, Anda sudah cuan sekitar 14% dalam satu hari. Ya, beli kemarin, jual hari ini, sudah cuan pasti di atas 10% rata-rata ya. Teman-teman sudah cuan di atas 10% rata-rata. Dan satu lagi menu santai saya, ini yang swing ya. Ini swing minggu ini, tanggal 6 Juli saya berikan nih, 6 Juli. Yang mau saham agak santai, jelas nih, saham agak santai, yang santai ya, jadi bisa di hold. ABA boleh buy di 198, 208. Jika langsung breakout 222 boleh tes HK. Tapi kan tidak breakout. Kemarin sempat breakout dan kita sudah bungkus dan masuk lagi area buy ini ya. Targetnya 232, 248. SL 193, kita lihat apakah terkena SL atau enggak pada saat closing market ya. Ini tanggal 6 Juli saya berikan. Kita lihat ABA. Ya, kita share ABA. Hold sekitar 1 minggu ya, 1 minggu atau 1 minggu lebih lah ABA. Ya, kita 10 hari lah. 1 minggu lebih kita hold. ABA tanggal 6 Juli saya berikan di sini kalau nggak salah. 6 Juli. 6 Juli. Nah, di sini ya. Closing tidak pernah turun lebih dari 193 ya. Tidak pernah closing di bawah 1. Paling ujung dia closing kemarin di 197 dan itu masih dekat area buy kita. Ya, area buy saya 198, 208. Ya, tidak pernah closing di bawah 193. Dan anggap saja rata-rata pembelian teman-teman ya. Karena area buy saya 198 sampai 208, saya anggap saja 204 lah ya. Nggak usah hitung 158-nya deh. Kita fair saja. Kita anggap rata-rata pembelian teman-teman 204. Hari ini naik sampai, ini 204 ya, saya hitung ya. Rata-rata ya, area base saya 198, 208. Anggap saja average-nya 204, yaitu udah average paling tinggi sih. Harusnya di bawah 200. Harusnya 200, 202. Ya udah, saya hitung 204. Naik sampai ya sekitar 17% ya. Anda sudah cuan sekitar 17% lebih, hold sekitar ya 10 hari lah ya. Hold sekitar 9 sampai 10 hari, Anda cuan hampir 20%, 17% lebih. Ya itu namanya swing. Swing seminggu lebih itu cepat banget sih sebenarnya. Ya. 17% siapa yang kasih 17% ya. Jadi ya sudah cuan ya bungkus saja. Ya. Intinya Abah kita sudah cuan, kalau mau di hold silakan di training saja. Ini masih ada peluang untuk naik lagi ya. Ya, masih ada peluang untuk naik lagi. Intinya di trailing saja. Karena kita sudah cuan, cukup di trailing saja. Oke. Itu saja ya rekom-rekom saya. Tadi juga ada BBKP kita sudah cuan juga. Ya, saya sedikit kasih lihat deh.
Ini BPKP juga saham yang saya berikan kemarin sudah cuan juga ya. Jadi hampir semua saham yang saya berikan rata-rata sudah naik hari ini ya. Kemarin kita ambil BPKP di 200 sampai 206. Ya, anggap saja rata-rata 204 deh. Ya, naik sampai kena area TP saya, Anda sudah cuan hampir 6%. Ya, area TP saya dulu 114 itu paling minimal itu saja 5% area TP-nya. TP paling dekat 5%. Anda nggak TP keterlaluan ya. Oke. Intinya kita sudah cuan, puji Tuhan. Kita langsung bahas saja menu buy close hari ini. Saya berikan BEPS. Saya infokan buy di 5150. Ya, ini menu buy close hari ini. Semoga Senin lanjut naik. Ya, saya infokan 5150 sempat naik sampai 5250 closing. Ya, anggap saja Anda belum jualan deh, ya. Closing hari ini Anda masih cuan tipis sih ya, tipis banget ya, baru 1 tik atau 2 tik lah. Intinya jualnya di 5225 itu TP pertama, TP terdekat saya 5225 sampai 5350. Ya. Kalau bisa break ya lanjut bisa ke 5400, 5600-an ya, segitulah. Stop loss ketat di 5000. Ya atau ya 5000 lah. Kalau 5000 jebol lepas dulu karena berpeluang untuk turun cukup dalam, bisa ke 4700. Intinya ya batasi risiko di 5000 ya nggak terlalu jauh ya. Anda beli 550, Anda stop loss 5000. Ya intinya jangan dipaksa hold kalau memang Anda tidak tahan hold. Jangan trading tanpa rem ya. Nggak ada trading tanpa stop loss ya, Anda nggak akan bisa gitu. Nggak bisa Anda trading nggak ada remnya, nggak bisa. Ibarat Anda berkendara nggak ada pakai rem, ya gimana? Ke jurang Anda ntar. Intinya ya batasi risiko di 5000, area TP-nya di 5225 sampai 5350 itu TP pertama. Kalau dia lanjut naik bisa ke 5450 sampai 5600-an ya. Untuk BEPS. Tadi sudah cuan sih, sudah naik ke 5250. Tapi mungkin ya ada yang sudah TP, ada yang belum TP. Yang penting dari pembelian saya sudah naik sedikit ya. Oke, kita lanjut bahas saham-saham yang di request ya teman-teman. Lanjut WIR. Nah, WIR aja. Masih sideways di bawah ya, masih sideways di bawah, ada support di 510 sampai 500. Intinya 500 jebol, lepas. Kalau 500 bertahan masih ada potensi naik lagi 550, 580. Ya, itu lagi sideways di bawah soalnya. Lanjut ke friend. Ya, saham tidak uptrend juga ya, sideways di persimpangan sebenarnya ini. Lagi sideways di persimpangan, resist 84, 88, support ada di 80 sampai 79. 7 bentar. Ya, 7980 lah. Itu support dia. Ya, itu support dia. Friend lagi sideways di persimpangan. Lanjut IP. IP kurang oke ya, lagi sideways di bawah nih. Lagi sideways di bawah, support 26, bentar saya lihat. 264, 260, kalau jebol 260 bisa jebol sampai ke 250-an. Ya 246, 250 kalau jebol 260-nya. Support kuat di 260, 264, resisten ada di 272 sampai 280. Ya posisi lagi sideways di bawah, kurang oke juga. Lanjut ke CMA. Yap, masih kurang oke ya, masih sideways di area-area, kalau saya lihat ini di persimpangan sih sekarang ya. Dia mencoba uptrend tapi masih belum konfirmasi ya, masih technical rebound saja. Kan sempat saya bahas nih. Support kuat 200. Ya kalau 200 masih kuat ya lanjut naik. Ngetes saja dia 212, 220 itu resisten dia. Nah, sekarang 220 nggak jebol. Ya, nggak jebol mungkin dia bisa retest lagi, turun lagi ke 210 sampai 200. Dia lagi sideways di area-area persimpangan sih untuk SMA nih. Ya, suka angin ini, sahamnya suka angin. Naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Ya begitulah SMA ya. Jadi ya main cari saya pantulan saja lah. Ya, kurang greget sahamnya.
Ya resisten di 220 sampai kalau bisa break 220 oke lah. Bisa tes ke 228 sampai 232 lah. Ya, ini 220 aja nggak jebol ya. SMA. Lanjut ke ITMG. Posisi lagi sideways di persimpangannya untuk SMA. Lanjut ke ITMG. ITMG dibilang jelek belum sih ya, kena guyur ya, nggak tahu kena guyur kenapa ya. Rata-rata komoditi rata-rata hari ini diguyur semua ya, diguyur semua komoditi, semua diguyur. Support support ada di 32.500 sampai 32.000 ya, itu support dia. Kalau jebol 32.000 udah kurang oke, bisa patah tren, bisa turun ke 30.000 sampai 28.000 ya. Intinya kunciannya dia di 32.000 sampai 32.500 lah. Ya, resisten ada di, kita saya lihat dulu, resisten ada di 33.200-an sampai 33.800-an ya. ITME posisinya masih oke sebenarnya. Posisi masih oke selama bertahan di atas 32.000 lah. Ya kalau jebol 32.000 udah nggak oke. Kayak gitu. Apalagi masih bertahan di 32.500-nya masih oke lah. Karena posisinya masih di atas nih, ITMG. Lanjut ke forum. Saham forum. Saham goreng ya, menggoreng ini saham goreng ya, hati-hati main cepet saja. Kalau saran saya sih nggak usah di hold, kita kalau main forum ini, kalau trading follow jangan terlalu maksa di hold karena ini gorengan panas. 300 support ya, 300, 250 support, resisten ada di 314 sampai 322-an. Ya 314, 324 itu resisten, support di 300 lah apa yang aman. 300 kalau masih bertahan oke lah. Tapi kalau 300 jebol ini bisa turun lumayan nih, bisa ke 290. 290 yang jebol ya OTW ke 270-an ya. Posisinya uptrend sih sebenarnya ya. Tapi ini gorengan banget nih. Posisi uptrend ya. Tapi ini agak gorengan ya. Jadi ya kalau Anda tahu gorengan ya Anda harus tahu resiko dan rewardnya ya. Itu aja saran saya. Untuk forum. Posisi oke uptrend. Lanjut ke Srach. Waduh, sahamnya. Ini saham nggak oke sih ini, nggak oke banget nih sahamnya. Nggak oke nih arahnya turun terus ya, arah turun terus, lebih baik hindari dulu lah. Ini arahnya turun nih, arahnya masih turun ya. Seolah-olah dia sideways tapi arahnya makin turun. Ya ini serat nih begitu. Kalau saya saran saya sih, dan ini kurang liquid. Saham ini kurang liquid juga. Ya, nggak liquid, nggak oke secara teknikal. Resisten 182, 185, support 178 sampai 175. Ya, posisinya lagi sideways lah sekarang, tapi kurang oke secara likuiditasnya nggak oke. Ya, secara teknikal juga dia sideways tapi arahnya makin turun, ya kurang oke. Arko sudah saya bahas, Arko masih tanya Arko ya. Arko sudah saya bahas sih. Ya udahlah. Mungkin ada yang hot ya. Gila. Arko menu buy close kemarin masih ada yang hot mungkin ya, nanya nih, masih ada yang nanya nih Arko nih. Arko 340 itu support sampai 330 itu support uptrend. Resisten ada di 354 sampai 360. Posisi ya jelas uptrend tapi belum terlalu bisa dibaca, tapi secara singkat ini pasti uptrend lah. Karena dari IPO dia naik terus. Sempat anjlok tapi naik lagi. Lanjut ke kios. Saham gorengan ini kios ya. Cepet naik turunnya cepet nih. Masih sideways di persimpangan ya. Support 260. Resist 278, 284. Posisi lagi di persimpangan untuk kios. Lanjut ke Aisyah. Wah, Aisyah saya udah lama nih nggak trading di sini nih. Nah, pantasan jelek ya. Makanya saya nggak pernah ke sini. Udah lama banget saya nggak ke sini. Arahnya memang nggak ramai, sahamnya nggak terlalu ramai hari Aisyah ini. Aisyah dia kalau rame banget, tapi kalau sepi kayak gini. Makanya di running trade saya hampir nggak pernah muncul Aisyah.
Soalnya nggak terlalu ramai ini saham. Nggak oke, up downtrend ya. Sekarang posisi lagi sideways di bawah, support 135, 136, resisten ada di 140 sampai 143. Posisi lagi sideways di bawah, kurang oke untuk Aisyah. Lanjut ke PNBS. PNBS juga nggak oke, lagi sideways di bawah, lebih tepatnya support di 66. Kau jebol hati-hati bisa ke 62 up sampai ke 60. Support 66, resisten ada di, saya lihat dulu. Ya, support 66, resisten ada di 70 sampai maksimal 74. Posisi lagi sideways di bawah, kurang oke PNBS. Lanjut ke BBYB. BBYB juga ini menu kita tadi ya. Ya oke lah, uptrend nih, masih uptrend nih. BBYB masih uptrend ya, intinya kawal saja di 12, dia masih bertahan di 1270, 1250 oke lah. Masih ada arahnya, masih bisa ke 1320 sampai 1400 ya BBYB. 1400 jebol, lanjut lagi tuh bisa ke 1500 sampai 1600. Ya, intinya kawalannya kalau saya sih 1250 ya. 1240 deh. 1240 sampai 1270 itu support uptrend dia untuk BBYB. Lanjut ke 1320 sampai 1400 ya. 1400 itu resistance yang cukup kuat untuk BBYB. Posisi uptrend untuk BBYB. Lanjut ke Goto. Goto sepertinya downtrend nih. Saya lihat dulu. Ya, downtrend ya, downtrend. Sekarang lagi sideways di bawah, support kuat ada di, bentar saya lihat dulu support kuat di, bentar nih, dari support nih, udah support sini 320. Kau jebol akan ke 300 ya. 320 itu support cukup kuat, tapi kau jebol akan ke 300. Kau 300 jebol lagi, wah ini bisa ke 280 ya. Intinya 300 320 itu support kuat. Resisten ada di 326 sampai maksimal 336. Ya, posisi jelas lagi sideways di bawah. Ya, resisten 326, 336, support 320, 300. Posisi lagi sideways di bawah untuk Goto. Lanjut. Lanjut. Goto. Antam. Antam. Ya. Lagi downtrend ya. Lagi downtrend parah ini. Lagi downtrend parah. Support 1500, 1530-an ya. Kalau bisa mantul dia akan ada potensi tutup gap ya. Tutup gap ini kecil nih. Bisa ke sini nih. Kalau mantul ya. 1600 sampai 1650 dulu lah kalau mau dicopet ya. Ya, posisi lagi kurang oke nih, lagi downtrend banget untuk Antam. 1500 jebol, potensi bisa turun lumayan ya. Intinya batasi resiko di 1500 kalau memang mau masuk, sampai 1540 untuk sekarang. 1530 itu support dia, tapi ini masih kemungkinan masih akan mantul lah ya. Mungkin retest ke 1600 sampai 1650. Ini ada gap nih. Ya, ada gap up, gap down. Jadi kemungkinan ditutup nih 1650-nya. Kemungkinan ya, saya nggak tahu juga apakah pasti mungkin ditutup atau enggak. Yang penting batasi saja resiko di 1500 itu support cukup kuat. Kalau jebol ya lebih baik lepas. Tapi kalau mantul 1500, 1530-nya dia akan naik mungkin retest 1600 sampai 1650. Posisi jelas untuk Antam sangat-sangat downtrend. Terakhir, BRIS. BRIS oke, masih uptrend, masih dalam channel uptrend dia, masih oke lah ya, masih bertahan di 1400-nya ya. Masih oke, ini saya juga kemarin sempat bahas, saya bilang masih oke 1400-nya karena masih tahan. Ada resisten terdekat ada di 1614, entar saya lihat. 1470 sampai 1500 itu resist cukup kuat dari BRIS. Ya, kalau bisa jebol dia lanjut naik ke 1540 sampai 1600 lah. Intinya support ada di 1400 sampai 1380 lah. Kalau masih bertahan di sana dia masih oke, masih dalam channel uptrend dia. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Happy weekend, semoga aktivitas kita selalu dilancarkan. Tradingnya, pekerjaan, usahanya, apapun yang kita lakukan dilancarkan dan diberkati oleh Tuhan, kesehatan yang selalu terjaga, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Salam cuan.